Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Firdaus sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul etos kerja sebagai wujud amal soleh. Boleh di next. Saya Prameswari Raras Pamiranti dengan NIM 15146240052 dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Saya Sarah Helmi Bahadi dengan NIM 15156240027 Prodi Pendidikan Tata Busana. Saya Fitrani Ramasari dengan NIM 15156240005 Prodi Pendidikan Tata Busana. Saya Sabrina Fakhrunisa Kamalia dengan NIM 1521424043 dari Desain Mode. Pengertian etos kerja yang akan dijelaskan oleh Sarah. Oke, baik, kita masuk ke eh, materi yang pertama, yaitu pengertian etos kerja. Etos kerja dapat didefinisikan sebagai sikap, kebiasaan, dan komitmen seseorang terhadap pekerjaan atau tugas yang dijalani. Etos kerja mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki dedikasi, tanggung jawab, dan disiplin dalam menjalankan pekerjaannya. Orang yang memiliki etos kerja tinggi akan menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat, antusiasme, dan rasa tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat dan nilai-nilai positif yang mendasari perilaku kerja seseorang. Etos kerja tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses, dedikasi, dan kesungguhan dalam bekerja. Lalu yang selanjutnya ada urgensi etos kerja. Etos kerja itu sangat penting karena mendorong produktivitas, meningkatkan kualitas pekerjaan, membangun disiplin dan tanggung jawab, serta membantu mencapai kesuksesan dan kepuasan kerja. Berikut akan saya jelaskan urgensi etos kerja secara lebih rinci. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan, yaitu etos kerja yang baik membuat seseorang lebih fokus, teliti, dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik dan produktivitas yang meningkat. Lalu yang kedua, membangun disiplin dan tanggung jawab, yakni etos kerja yang kuat mendorong seseorang untuk disiplin dalam bekerja, menghargai waktu, dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Lalu yang ketiga, membantu mengatasi rintangan. Seseorang dengan etos kerja yang baik cenderung lebih gigih dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan atau rintangan dalam pekerjaan. Lalu yang keempat, membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik eh, adalah urgensi yang keempat, yaitu etos kerja yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan positif. Karena rekan kerja akan lebih menghargai dan mempercayai orang yang memiliki etos kerja yang baik. Lalu yang kelima, membawa keberhasilan jangka panjang. Yang berarti etos kerja yang baik menjadi fondasi penting untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan karir jangka panjang. Lalu yang keenam, membangun personal branding. Etos kerja yang baik dapat menciptakan reputasi positif di tempat kerja sehingga orang lain akan mempercayai dan menghargai kemampuan seseorang. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kepuasan kerja. Ketika seseorang bekerja dengan baik dan sesuai dengan kemampuan, mereka akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam pekerjaan mereka. Lalu yang kedelapan, meningkatkan motivasi. Etos kerja yang kuat dapat menjadi sumber motivasi bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Lalu yang kesembilan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Etos kerja yang baik mendorong seseorang untuk belajar dan mengembangkan diri sehingga meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemandirian dan inisiatif. Orang dengan etos kerja yang baik cenderung proaktif dan tidak menunggu perintah, tetapi secara mandiri mencari peluang dan mengatasi tantangan. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai dampak dan manfaat etos kerja. Silahkan. Dampak dan manfaat etos kerja. Dampaknya sebagai pekerja profesional adalah satu, meningkatkan reputasi. Jadi sikap profesional meningkatkan reputasi individu dan organisasi membuat mereka lebih dihargai. Dan nomor dua, ada pengembangan keahlian dan kompetensi.
Pekerja profesional terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidangnya. Boleh di next. Yang ketiga, ada memperkuat kepercayaan. Konsistensi dan kualitas kerja yang baik dapat membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis yang baik. Dan yang nomor 4, ada penghasilan lebih tinggi. Jadi, profesionalisme berbanding lurus, lur- lurus dengan gaji lebih tinggi dan stabilitas finansial. Dan yang nomor 5 ada meningkatkan kredibilitas. Profesionalisme meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang karir yang lebih besar. Boleh di next. Selanjutnya, ada manfaat sebagai pekerja profesional. Yang pertama ada peluang karir. Profesionalisme membuka peluang karir lebih baik karena meningkatkan kepercayaan perusahaan atau kliennya. Yang nomor 2 ada kepuasan kerja. Jadi komitmen pada kualitas kerja meningkatkan rasa bangga dan kepuasan individu. Boleh di next. Yang nomor 3 ada produktivitas tinggi. Sikap profesional mendorong efisiensi dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang nomor 4 ada hubungan kerja baik. Profesionalisme menciptakan lingkungan kerja harmonis dengan komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir ada integritas dan tanggung jawab sosial. Etika profesi membantu individu menjaga integritas dan mempertimbangkan dampak sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep etika profesi Islami. Jadi, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana sih mereka harus menjalankan profesi secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Nah, dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Islam sebagai agama universal pun menawarkan konsep yang komprehensif tentang persoalan ini. Setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan jihad fisabilillah. Jihad memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dan memandang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos dan etos kerja seorang muslim yang harus dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang selanjutnya yang dimaksud dengan etos dan etos kerja seorang muslim yang harus selalu dilandasi dengan Al-Quran dan hadis dalam berprofesi Islami menyerukan untuk mengikuti jalan Rasulullah dalam bekerja, yaitu dengan landasan pandangan Islam, yaitu yang pertama sidik yang artinya benar, yang kedua amanah yang artinya dapat dipercaya, yang ketiga tabligh menyampaikan yang artinya menyampaikan, yang keempat fatonah yang artinya cerdas, dan yang terakhir istiqomah yang artinya konsisten atau teguh pendirian. Etos kerja Islami dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, menciptakan suasana harmonis dan penuh kasih sayang dalam keluarga, melakukan pekerjaan yang halal, diawali dengan berdoa, berikhlas, berusaha mencintai pekerjaan, ikhlas, menerapkan nilai-nilai Islam dalam bekerja, dan tidak lupa beribadah. Selanjutnya ada kewirausahaan dan kemandirian Islam. Yang pertama, kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Yang kedua, unsur-unsur kewirausahaan meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, dalam Islam, ilmu adalah bagian dari agama. Ini berarti berpegang ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama. Yang selanjutnya, oleh karena itu, kita harus bisa berwirausaha dengan baik agar mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong,
apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.